Selain konsep inheritance, ada satu konsep lagi yang cukup penting yang harus rekan-rekan ketahui, yaitu konsep interface. Apa sih interface dan bagaimana kita menggunakan interface di pemrograman berorientasi objek, dan apa manfaatnya? Yuk kita mulai video kali ini. Kita akan berkenalan dengan interface. Cara membuat interface pun relatif mudah. Kita cukup klik kanan di sini, kemudian new shape file, kemudian kita tambahkan interface ya. Kemudian kita beri nama interface-nya apa? Saya beri nama ePolygon ya. Oke. Maka saya akan memiliki sebuah kelas yang namanya interface ePolygon dengan namespace interface sample sesuai dengan nama project saya. Kemudian saya bisa membuat sebuah method ya, sebuah method. Misalnya saya membuat method dengan calculate area ya, seperti ini. Oke, jadi saya bisa membuat sebuah method dengan calculate area ya. Kita tentu saja bisa mengeluarkannya seperti ini ya. Oke, inilah yang kita sebut dengan interface ya. Kalau rekan-rekan perhatikan, interface itu seperti abstrak kelas ya. Kalau teman-teman kemarin sudah belajar tentang konsep abstraction, seperti abstrak kelas. Hanya saja interface ini hanya berisi metode saja. Jadi tidak ada variabel di sana. Kalau abstrak kelas itu masih ada variabel, tapi interface ini benar-benar hanya metode, dan metodenya pun kosong. Ya, metodenya pun kosong. Mirip sama dengan abstrak method. Ya. Dan interface ini kita ibaratkan seperti sebuah antarmuka, makanya namanya interface ya. Antarmuka untuk menghubungkan ya satu modul dengan modul yang lain. Jadi bagaimana modul itu bisa berinteraksi lewat interface. Maksudnya seperti apa? Yuk kita akan coba implementasikan interface ini. Di sini saya coba tambahkan dulu ya, double A, double B. Jadi kita bisa interface ini ya, punya satu metode namanya calculate area, dan satu calculate area ini memiliki dua masukan, double A dan double B. Ya. Kemudian saya akan buat satu kelas lagi di sini. Saya akan buat satu kelas new C# ya, kelas. Kemudian saya beri nama namanya rectangle. Ya, seperti ini. Nah, cara mengimplementasikan interface sangat simpel. Kita melakukan implementasi interface sama seperti kita melakukan implementasi inheritance. Jadi tidak ada bedanya, tapi memang ada sedikit beda ya. Itu akan kita bahas lagi. Caranya kita cukup mengklik ePolygon ya, seperti ini ya. Maka kita sudah bisa mengaplikasikan interface ePolygon ya. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah ada tulisan di sini, implement interface. Begitu saya klik ini ya, maka secara otomatis dibuatkanlah sebuah metode yang namanya calculate area dengan masukan A dan B. Jadi mengimplementasikan interface adalah berkomitmen terhadap sebuah kontrak tersebut. Jadi kalau kita melakukan implement interface ePolygon dan ePolygon tersebut punya 2 atau 3 metode, maka kelas tersebut wajib mengimplementasikan 3 metode itu. Kalau kelas tersebut memiliki 4 interface tersebut memiliki 4, maka akan wajib mengimplementasikan 4 ya, dengan signatures yang sama persis ya, dan pasti public. Jadi salah satu ciri dari interface adalah selalu public, walaupun pada saat kita mendefinisikan interface dia itu tidak kita beri nama ya. Jadi contohnya di sini kita memiliki sebuah metode rectangle dengan nama ya, dengan nama calculate area. Kemudian kita bisa melakukan return di sini. Oke. A kali B. Misalnya seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara interface dan inheritance. Walaupun secara struktur ini sama, bagaimana kalau saya memiliki sebuah interface lagi? Contohlah saya membuat interface di file ini dengan nama public interface. Kemudian saya beri nama eColors. Ya. Kemudian saya membuat sebuah metode. Kita membuat metode sama mirip seperti ini. Saya akan buat sebuah metode di sini ya, dengan nama void getColor. Nah, di sini saya punya dua buah interface, satu eColor dan ePolygon. Yang menarik dari sebuah interface adalah saya bisa mengimplementasikannya lebih dari satu interface untuk sebuah kelas.
Saya pengen implementasikan 3, 5, 7, itu boleh. Beda dengan inheritance. Inheritance itu harus satu kelas saja yang menurunkan. Kalau di sini saya bisa melakukan e-color gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya implementasikan ya, implement interface. Maka di sini saya akan keluar get color. Ya. Misalnya saya tambahkan console.writeLine. Di sini red. Misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Jadi di sini kita bisa implementasikan interface untuk satu kelas lebih dari satu interface. Beda dengan inheritance yang hanya bisa satu kelas saja. Jadi kalau inheritance itu berfokus pada perluasan kemampuan, maka interface ini berfokus pada bagaimana satu kelas dengan kelas yang lain itu konsisten. Ya, itu konsisten sehingga memudahkan kita melakukan perubahan di kemudian hari. Bahkan kemudian memberikan kemudahan kita bagi orang-orang yang hendak berkomunikasi antar satu kelas dengan kelas yang lain dengan sebuah standar yang sama. Karena salah satu kewajiban dari interface adalah mengaplikasikan metode yang sama, persis sama. Sampai parameternya pun persis sama. Contoh yang menarik di sini, misalnya saya akan masuk ke program ya. Kemudian saya ingin sekali untuk mengaplikasikan interface saya.